Bentuknya yang lurus kayak gini, warnanya hijau. Dia ada rasa manisnya. Sampai ujung dia tidak pahit, renyah dan manis. Kulitnya itu lanjut, tipis, empuk, buahnya. Biasa lakunya umpamanya 3.000, ini 4.000-an. Lebih larang. Harga jualnya ini kalau pas mahalnya sampai 7.000 1 kilo. Fungisida dan insek itu harus kita pakai terus, kita rolling terus, tambahan lagi asam amino dan pupuk daunnya juga POC-nya kita berikan juga, Mas. Halo John, hari ini kita lagi sowan ke petani muda ya Bang ya? Ya, siap betul. Muda apa tua iki asine? Muda. Ya. Anake Lah kebronget ya kebronget, ditong ngopeni timun, Bro. asine iku jek enom tapi kebronget neng petani timun dadi tua. Iki aku arep takok timun-timun iki. Iki timun iki anu jenisnya apa, Bas? BC 23. BC 23. Dari BC ya, hibrida ini. Betul sekali. Umurnya berapa? Umur sekarang sudah umur 45. Lagi pisanan timun iki, Bro. Iki timun. Nah, bener. Iki model lagi pisanan dicoba. Lagi pisanan langsung dadi iki diinget nang wong akeh, Bro. Rasa ngojo, Bro. Ya mbon delalah, Bro. Padahal kene iki biasanya nganu ya, tebu ya, lemah tebu ya. Iki lemah. Tebu. Wis tebu biasanya, Bro. Tebu lan oh itu tebu buri lan katakan kurang produktif lah, kurang produktif. Iki dimanfaatno karo Mas sapa jenenge Mas Windoyo. Mas Windoyo dari Platka. Petani Platka. Petani dari Platka, Bro. Jadi iki lahan maune lahan tebu dimanfaatno karo Mas Windoyo digawe tanam timun ya, Jon ya. Lah iki masalah ning timun, aku kan pari deh ya, ora ngerti timun aku kan nol. Apa timun niku panennya kan iso bolak-balik ora bolak-balik bendino ya. Bendino panen. Kadung panen bendino. Nah, start panen umur 35 hari mulai panen, Bro. 35 hari. Iki luas lahan piro, Pak? Luas lahan 800 meter persegi. 800 meter. 800 meter persegi. Tengah kotak, lebih sedikit. Kira-kira ono pirang anu kira dihitung? Kurang lebih 2.800. Enggak menghitung tapi kurang lebih segitu, Bro. Timun iki rumatannya gampang, Bro. Iki timun dari jenis BC 23. Iki urung siap panen ya, Bang? Ya iki wis panen sampai 12 ya, sudah 12 kali panen ini, Bu. Udah 12 kali panen. 12 kali panen. Oh, berarti wis tuwa iki ya. Iki cek iso panen ping pira nek iki? Ya minimal yang sudah minimal 20 kali panen. 20 kali panen. Iki mau wes 12 kali. 12 kali berarti jek ono 8 panenan Kak. Bisa juga lebih. Yes. Wis tergantung perawatan juga. Lah masalahnya biasanya apa? Kendalane nek timun. Masalahnya kalau musim hujan aman masalah air. Nah, kalau musim hujan biasanya jamur ya? Bu. Nah, jadi perbanyak fungisidanya ya? Nah, perbanyak fungisida harus diperkuat. Iki contohnya, Bro, kayak kuning-kuning ini masalah jamur. Yang batang loh. Pirang biji kalau gimana? Per lubang 2 1 1 1 2. Nah, maksudnya 2 1 1 2. Maksudnya iki 2 tiap lubang iki 2. Iki 2 biji mau ya. Biji. Terus 1. Terus iki 1. 2. Terus kono iku 1 neh ha. Eko ya 1 2 1 1 2. Oh 2 1 1 2 ya? Iya bener. Oh kayak Wiro Sableng, nek Wiro Sableng kan 2 1 2. Nek iki 2 1 1 2. Warke kontekno ora apa-apa. Wong iso metu nek. Iki timunan jenisnya cilik, Mas. Bang. Ya standar lah ya gini sih. Ya ukuran iki lah. 12 cm. 12 cm. Diameter 3 meter. Timune ana kaya nganune. Nah, iki ana kaya ana durine. Timun ya gak cenom. Cenom aja ya. Iya. Berarti urung iso dipanen nek sing ngene. Bener
belum pernah nandur timun ya. Aku njajal Bro. tulung kayak contoh sing wis iso dipanen iki sing piye, Bang? Contoh timun sing iso Iki dipanen. yo wis bro iki wis masuk. Iki Semakin masuk. mudah dipanen, pasaran semakin seneng bro. Oh, malah. Kalau Enak, yo, ya, yo, enak. dari tua Iki kan biasanya mesti tinggal pasaran nolak. Tinggal apa? Iki lho sego goreng gitu. Yo, awalnya aku tak pek sing gede-gede malah gak seneng, tak kira seneng malah ra seneng, malah seneng Malah sing seneng, cilik. cilik-cilik. Mbah ora ngerti bro lagi podo nandur timun. Ning alhamdulillah ya Sing dadi. cilik-cilik iki malah sing disenengi, Bro. Nah, Biasanya kan sing gede. Berarti kelebihannya beda bisi 2 3 iku gampang rumah tane, bro. Gampang rumah tane. Nah, Contohnya kelebihannya ning kono. contohnya bagian apa gampangnya? Ya sembah istilah ditandur, dipupuk, di sprayer, ya jadi wes yang penting aktif. 6 hari sekali sprayer, ya fungisida, insektisida, terus pupuk mutiara, yuk wes ikulah. Gampang rumah tani kelebihan kono. Keunggulannya apa dibandingkan dengan timun yang lain? Keunggulannya ini bagus sekali, kulitnya itu lanjut, tipis, empuk, Tipis semut. banyak banyak. Diminati. Ya gimana coba Bakul-bakul pembeli ya. Harganya yang lebih bagus kalau di listrik gini dibandingkan biaya biasa itu ya bagus ini. Lumayan lah ini. Timun biasa lakunya umpamanya 3.000 ini 4.000-an. Biasanya. Oh, jadi lebih larang. harga jualnya lebih tinggi ya. Bibitnya aja kan lebih mahal separuh. Bibitnya lebih mahal, tapi harga jualnya Harga jual lebih banyak ini. Sumbut. Ya sumber yang sini saya. Buahnya aja ini banyak. Itu petani itu tanda itu kalau ngunduh timun, metik timun itu sambil jongkok saking banyaknya. saking banyaknya timunnya, saking banyaknya. bisi nih wow ya. Iya, Pak Laji Solikin itu orang Banda itu. Ini kalau pas mahalnya sampai 7.000 1 kilo ini. Oh. Oke, terima kasih Iya, Pak Yanto iya. niki penjual Iya, pasar timun. Mutingan, ya. Udah dari berapa tahun udah? Wah, sudah 35 tahun. Udah di pasar 35 Mutingan. tahun sapal timun model Apal biaya wis ngotok iki. ngotok. Oh, bagus sama loh. Oh. Ning ora wanoh bene nggih. Oh, ora wanoh. sama, sama. Betul bener. Cilik tapi enak. Oke, terima kasih Pak Yanto. Pak Haji Yanto. Alhamdulillah. Ini timun Buana 23 dari produknya BC, cap kapal terbang. Salah satu keunggulan dari timun Buana ini adalah bentuknya yang lurus kayak gini, warnanya hijau. Jadi bentuk lurus dan hijau itu dia nanti akan disukai oleh pasar, bakul-bakul, pembeli. Kalau ada warna hijau kayak gini, dia akan lebih cepat terjual di pasaran gitu. Dan ketahanan buahnya juga kuat, daya angkut gitu. Kalau digigit dia ada rasa manisnya. Salah satu keunggulan dari timun Buana 23. Sampai ujung dia tidak pahit, renyah dan manis. Jadi nanti sebaiknya kalau tanam timun Buana itu 1 lubang lebih baik 1 biji. 1 lubang 1 biji. Ya, itu nanti akan lebih banyak perkembangan calon bakal buahnya. Jadi tidak rapet. Ya, Tapi kalau apa enggak takut nek mati no Mas siji misalnya. tidak apa-apa. Nanti Nganu nggih disulap nggak persentase masalah. ke iki daya kecambahe bagus ya. Hibrida sama. Jadi kalau timun Buana 23 ini buahnya itu banyak di cabang. Jadi semakin lebar dia nanti cabangnya akan lebih banyak dan bakal buahnya otomatis jadi banyak gitu. Lah Itu iki mau saran nek dari kita. Pak petani iki Bang Win iki mau kan penanamannya jare 2112. Kuwi pertimbangannya jenengan teng penanaman sistem penanaman 2112 iki Nah, Neng ndi? itu jagane ana sing mati Mas Bro. Nah, ana sing mati. Lah kenapa kok nek jagani ana sing mati kok ora 22 kabeh mau kok 2112. Itu wine larang kok. Pinter do imat. Tapi harganya pira Mas harganya Mas asine? Ini harga jualnya 65.000. 65.000 per sak kiping. per kiping. Per wadah, Lah ya, per per kiping kiping. berapa biji bisa? Itu kurang lebihnya 800 biji. Ya, Nah, iki lahan 800 meter persegi ya habis berapa? Kurang lebih habis 4 sampai 5.
800. 800.000 ya. 800 kali Tapi 4 berarti ya. nah, nek dibanding mineh-mineh biasa Tapi kan jauh ya. Tapi ana 23, ada yang 221. maksudnya 2321 gitu ya. Iki lho, Satu lubang, Oh, satu lubang. satu, Oh, iya. sebelahnya Ada 2, satu. sebelahnya lagi 1 gitu. Oke, tapi dari harga segitu sih masih. untungnya sih lumayan ya. Wah, wakeh. Saya lumayan akeh. akeh. Timun iki 3.000 lebih. Kalau ngono. Nah, Jadi kalau timun buana ini dia rata-rata bisa petik sampai 20 sampai 25 kali. 20 sampai 25 kali. Ki. Petiknya tiap hari, Nek harus sing- tiap hari. Nek saya biasa Rata-rata sekarang di 10 sampai 15. 10 sampai oh kaca akeh ya. Iya. Sek- Dan satu karung ini buana itu lebih berat, antara 3 sampai 5 kilo Dari dibanding segi yang- bobotnya pun ya, bobotnya lebih. Punya lebih ya, lebih Iya. berat ya. Randemen cara ning. Jadi kalau pari. kalau harganya sama itu hasil yang didapatkan petani lebih banyak. Apalagi menurut Bakul dia dihargai lebih mahal. Oh. Jadi nanti akan berlipat dapatnya. Oke. Terus yang permasalahan anu Mas. Permasalahan perawatannya dibandingkan dengan produk yang lain, dibandingkan dengan benih-benih timun-timun yang lain. Ya. Misalnya. Keunggulannya di bidang apa misal? Tadi jadi umur kita kan bisa lebih panjang. Heeh. Jadi perawatan lebih murah, lebih mudah gitu ya. Karena kalau yang lain itu ngoyak 10 sampai 15 itu sudah berat. Sudah berat ya. Iya. Iki sampai 20 25. 25 Hampir bisa. separone dhewe. Iya. Guys, jon iki timune lurus-lurus ora ono sing bengkong blas. Buana 23. Buana 23. Bos. Iki iso nggo referensi para petani sing pengen nandur timun. Benih timun hibrida dari Kapal Cap kapal terbang. cap kapal terbang kok bisi ya Mas? Bisi. Ya? Bisi iki iso nggo referensi. Hargane 65.000. Bisa hubungi ning nomor mungkin tak tulis nang kene. Oke, terima kasih Mas ya. Golongan buah cek usiane cek enom lah dibanding karo petani-petani liyane. wong saiki. Saiki. Soalnya sing luwih enom nah jarang. Mulane kowe melu petani muda. Tentang perincian panen per hari. Iki panennya kan jare iso 20 sampai 25 hari. Ini sudah berjalan 12 kali. 12 kali ya. Ya. 12 kali. Nah, per hari nih luas lahan 800 meter ini tadi itu biasanya dapat berapa kilo, berapa sak, berapa nopo Nah, ini dapat 4 karung per hari? ya per hari. 4 Semua karung. di global dapat 180 kilo. Berarti per karungnya iku Tiap hari. mau per karung Kurang lebih 45. 45. Oh ya 45 berarti kilo. 180 kilo ya. Per hari ini. 180 kilo. Dikalikan dengan harga timun sekarang ya per Januari 2022 ya iki. Iya. Harga sekarang ini sekitar Harga berapa? 3.000 per kilo. 3.000 per kilo. Nah, coba aja dikalikan 3.000 per kilo dikalikan 180 ya. Berarti Nah. ketemu pira, Bang? Ketemu kalau nggak salah 540.000. 540. Wes katakan 500-an 500 per hari ini. per hari ini. Berarti bisa panen selama 20 hari aja itu sudah Wes 500. taruh aja 500.000 kali 20. Ya, Wow. insya Allah ini 5 kali 20 kali. Ya, 25. hitung sendirilah. di luar dan luasnya ya ora pati gede. Luas dan 800 meter itu nek cara ning sawah ning pari iku urung ora nganu ya, Bang ya. Ora terlalu gede ya. Wah, gak. Setengah kotak iki rene kayane. Tapi dimanfaatke di karo Bang Windoyo iki mau iso dadi iso untuk koyo 500 iso wis gamane 10 juta. Ya, katakan kurang lebihnya segitulah. Lahan mau Insya Allah 800 mudah-mudahan meter dikasih. persegi. Nah, untuk pembukaannya aku takok karo tanya sama nganu ya. Ini penjual Penjual pupuk. pupuknya langsung ini. Owner toko pertanian Pringgondani, WA-nya nanti saya cantumkan. Ini untuk neng tukunan kan terus. Betul sekali nih Jadi kira kita tahu, obat-obatan nih. Jadi konsultasi karo Mas iki gitu. Itu yang mendorong dan menyupport aku nandur timun iki. Nah, ini Mas, aku mau Ning tanya. ngalian. Nah, di Sawonorejo. Di- Saya mau tanya Mas,
pemupukan di luas lahan 800 meter persegi ini membutuhkan berapa kilo, berapa kintal, mereknya apa, terus berapa kali pemupukan. Pemupukan dari awal sampai akhir atau cuma satu kali pupuk, Mas? Dari nol awal sampai sekarang ini udah habis berapa kilo, berapa kali? Di lahan ini sudah habis 4 kali 4, 16 kilo. 16 kilo tok, Mas. 16 kilo. Kene iki Ya, 16 kilo selama satu kali pemupukan atau berapa kali 4 pemupukan? kali pemupukan. 4 kali pemupukan. Pokoknya satu pohon, satu lubang saya suruh 3 gram. 3 gram. 3 gram kira-kira pirang blinder? 3 gram kalau untuk ukuran tangan tuh 3 jari lah, 3 jari. 3 jari, sak jumut ya. Jari piring sama jempol begini, 3 gram. 3 gram. 3 gram per batangnya. Nek per batangnya isine loro mau dikai 2 jumut berarti. Ya, agak lebih sedikit lah. Untuk awal masa vegetatif itu saya arahkan di NPK 16 dengan KNO merah, Mas. KNO merah 2 kilo, NPK 16 1 kilo, tambah Ponska Plus 1 kilo. Untuk merangsang pertumbuhan, karena kalau NPK yang KNO merah kan sudah jelas untuk pertumbuhan ya, Mas. Terus yang saya mix sama NPK 16 dan Ponska Plus sekalinya karena NPK ini kan ya pupuk lengkap lah. Padahal nek di padi itu saya kan basicnya dari padi ya. Kalau di padi di awal vegetatif itu kan yang diperbanyak kan unsur nitrogen, urea atau biasanya. Ya. Dengan adanya cuaca musim penghujan begini, Mas, saya anjurkan tidak, kalau untuk tanaman seperti timun begini tidak usah pakai nitrogen lah. Nitrogen terus sulfur juga saya kurangi. Ya misalkan urea sama setanya saya nggak pakai. Nah, untuk kedua masih sama NPK 16 di umur 18 sampai 20 masih sama pemupukannya dengan pemupukan pertama. Bedanya nanti di umur 28-29 saya sudah mix pakai KCL. KCL ini 2 kilo saya mix pakai KNO putih. 25 itu kita sudah mulai merolling pupuk. Gua mulai umur 33 hari. Umur 33 ya, hari. Ini agak molor sedikit sebenarnya. Harusnya 33 hari sudah bisa panen, akhirnya ini di umur 36 hari baru panen. Soalnya cuaca ya. Kemarin ada cuaca yang panas itu sampai 1 minggu. Berarti sama ya, di padi kan juga gitu kan. Untuk pemupukan di tanaman kita ini, pemupukan pertama umur 12 hari, Mas. Kemudian untuk pemupukan kedua umur 19 hari, dan kemudian di umur 27 hari. Setelah pemetikan pertama, panen pertama, tambah pupuk 1 kali lagi. Jadi totalnya 4 kali pupuk ini. 4 kali pupuk. 4 kali Tujuan pupuk. yang terakhir yang 4 kali mau apa? Yang untuk 4 kali saya kasih KCL, NPK 16 sama KNO putih supaya untuk memacu pembungaan nih, Mas. Paling musuhnya ular karena Ada semua. Apalagi di lahan seperti ini, Mas, banyak sekali hama yang harus dibasmi, dari orek-orek, gerandong, oteng-oteng. Pokoknya paling banyak hamanya di sini, Mas. Oh, berarti nek timun ki perawatannya akeh neng pestisidane ya. Betul. Jamur sama Ya, insektisida. jamur sama insek. Fungisida dan insek itu harus kita pakai terus. Kita rolling terus, tambahan lagi asam amino dan pupuk daunnya juga POC-nya kita berikan juga, Mas. Lah untuk timun ini, Mas, itu biasanya kendala utama di hama maupun jamur itu apa, Mas? Untuk di lahan kita ini, Mas, dari umur 7 hari sudah melakukan penyepraian. Soalnya sudah kelihatan dari ada serangan liriomyza atau orek-orek ya, Mas. Orek-orek. Itu hamanya apa, Mas? Itu seperti lalat, Mas, lalat buah. Lalat buah. Itu penyepraiannya biasanya menggunakan apa, Mas? Untuk lahan ini saya gunakan Abamectin 20 EC. Saya mix dengan
metomil. Tapi metomilnya kita pakai dosis kecil nih mas, cuma 1 sendok per tangki mas. 1 sendok per tangki. Dengan asam amino saya campur ZPT dan pupuk daun POC mas. Oh berarti Abamectin, hampir mirip sama padi ya. Abamectin. Nah contoh merek dagang dari Abamectin itu apa saja yang? Oh banyak sih mas, kalau kalau untuk untuk tanaman muda mas, umur 7 hari itu Abamectin yang rendah-rendah aja mas, 18 EC, 20 EC. Contohnya kalau 18 EC Abasel, kalau 20 EC nya Agamec dari PT AGM, terus dan Metro dari Asterindo 18 EC, pakai itu aja mas, pakai yang murah-murah aja lah masnya mas, sudah bisa menangani lah kalau untuk 7 hari. Apa ngirit, hemat biaya sama iki ya. Jadi aman awal-awal kan ben ora kebal kan ya. Tapi di rolling mas, jangan itu terus. Ini sudah berapa kali penyepraian, sampai umur berapa tadi ini? Ini sudah umur 48 hari. 48 Selama hari. 48 hari sudah berapa kali penyepraian? 48 hari 7 kali mas. 7 kali penyepraian. 7 kali penyepraian. Berarti tapi jangan pakai itu terus mas, soalnya saya rolling. Di rolling obatnya. Biar jadi pertama misalkan Abamectin yang rendah 20 EC. Untuk 2 kali 3 kali penyemprotan. Setelah itu saya rolling pakai Emamectin. Itu untuk pengendalian yang tadi apa, hama apa? Penghama Leromycea. Ya. Terus apa lagi ya kendala hamanya biasanya? Untuk hama sih kalau musim penghujan begini jamur mas ya mas ya. Jamur. Iya cari jamurnya saya Bang Windoya tadi juga jamur ya. Emang jamur. Untuk jamurnya sih kita pakai Propinep, kita mix pakai Chlorantranil dan Mancozeb. Itu kita rolling terus. Kita ganti-ganti jadi tidak campur jadi satu enggak. Misalkan hari ini pada hari pertama kita pakai Propinep, untuk ke penyempraian kedua kita Chlorantranil, ketiganya kita Mancozeb, untuk kedepannya lagi kita balikan lagi ke Propinep. Jadi supaya tidak resisten lah. Jadi itu pentingnya apa ya, petani harus konsultasi sama petugas PPL atau toko pertanian ya, toko obat pertanian ya, harus konsultasi. Soalnya bahan aktif kuwi akeh, aku yakin para petani kan sing muda-muda kan iso searching neng di itu ya, di internet ya. Tapi kalau yang tua-tua kan nggak tahu kan. Ini tapi jangan lupa lagi untuk asam amino mas, untuk ketahanan tanaman ya, kita pakai asam amino terus. Ibarat kalau orang Jawa bilang itu buahnya lumintu, ada buahnya terus. Tapi ngaruh ya mas ya, ngaruh, sangat pengaruh mas. Nek nganggo kalau pakai asam amino sama yang nggak pakai itu ada perbedaan yang signifikan ya? Iya, sangat jelas. Terutama di bagian apa mas? Buahnya, rasa apa? Daun? Daun, pertama daun dulu. Daun dulu pertama. Kalau daun yang kurang asam amino itu mudah sekali kena jamur yang jelas mas. Oke, saya lihat di banner di iklan kan itu tertulis Buana 23 tahan Gemini virus ya. Maksudnya itu Gemini virus itu yang gimana mas? Itu kalau orang Jawa bilang kerapak ya mas ya. Kerapak. Biasanya umur segini itu timun itu sudah kerapak mas daunnya mas. Ciri-cirinya? Daunnya sudah mulai menguning, putih itu. Ibu kalau kayak di cabai itu bule gitu mas. Tapi untuk tanaman yang untuk jenis benih Buana 23 ini agak tahan mas. Saya lihat di lapangan itu yang paling sementara ini yang saya lihat itu benih Buana 23 ini tahan terhadap virus. Cuma dia di daunnya ini agak lebat, jadi ya kadang itu jadi masalah petani ya. Jadi pas waktu panen itu agak ribet sih mas. Makanya ini saya sarankan untuk petani-petani yang tanam Buana 23 ini, bawahnya ini paling enggak 30 cm lah dari bawah, itu daun harus bersih dan tunas-tunas baru itu harus dipotong gitu mas. Supaya pertumbuhannya dia fokus ke atas mas. Soalnya kalau bunga yang di bawah itu jelas hasilnya kurang maksimal. Pasti hasil buahnya itu pasti ada yang cacat. Biasanya kalau buah cacat kan
namanya pedagang kan pasti ya jarang mau lah Mas dikasih buah cacat. Dia maunya kan buah yang sempurna. Buah yang sempurna itu rata-rata dia di atas nanti Mas. Sampai ketemu di vlog berikutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.